Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya Ujang. Saya adalah orang yang di belakang layar selama ini. Awal juga kan muncul pas awal. Betul, yang saya sempat langsung yang bilang. Langsung dihujat itu kan. Saya langsung bilang, Pak Guru kayaknya saya tidak lanjut deh, karena saya tidak kuat dihujat itu. Tapi makanya saya bersembunyi di belakang kamera selama ini. Iya. Per hari ini ada update versi kedua klarifikasi Gus Elham. Bisa ditonton dulu. Oh, bisa. Klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membuat dua versi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya minta maaf yang pertama tuh agak kontroversial juga kan dulu tuh. Ini baru minggu lalu sih, iya betul. Oh iya. Jadi, sekarang sudah. Yang kedua nih tanggapannya Pak Guru. Sudah minta maaf ya. Kalau sudah minta maaf ya sudah. Atau gimana lagi dah. Kita dukung dan kita apresiasi permohonan maafnya, dan ini bisa dibilang salah satu yang cukup langka ya, karena biasanya jarang minta maaf. Betul. Biasanya ya karena takdir lah, karena ini sudah tradisi dan ini adalah bukti cinta kasih gemes ke anak gitu ya dan sebagainya. Tapi dengan adanya ini ya minta maaf ya syukur ya, kita apresiasi, baguslah Kang Elham. Dan pada akhirnya juga ini tuh semoga bisa menjadi bahan perbaikan, dan saya tuh di sini optimis ya. Kenapa? Karena gini nih, orang yang suka ngebully kita, yang menentang kita, itu biasanya tuh bukan berarti orang yang benar-benar benci sumpah mati gitu, tapi karena ego, jadi mereka tuh defense. Jadi sebenarnya mereka juga sadar bahwa mereka tuh salah gitu. Jadi ketika mereka dikritik, kemudian mereka balik marah-marah gitu, itu bisa aja karena mereka memang bebal gitu. Tapi seringkali itu terjadi tuh karena mereka ketakutan, dan karena ketakutan defensif. Dan kenapa takut? Karena mereka sendiri tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Makanya walaupun kita dibully dan diserang sama buzzer, sampai 76% buzzer masuk ke kita semua, dan itu menyebabkan ya di media sosial parah lah itu dampaknya gitu ya. Tapi sebenarnya di antara mereka juga banyak yang oke lah ya, kita memang harus memperbaiki diri gitu. Makanya kemarin Menteri Agama juga ngomong tidak ada tempat untuk pelecehan misalkan yang gitu ya. Walaupun beliau juga sempat kena skandal kemarin dulu tuh ya, tapi katanya fitnah gitu ya katanya gitu. Gak tahu, tapi yang jelas di sini kita menemukan bahwa ada perbaikan yang signifikan dari kelompok itu untuk legowo dan mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupan zaman sekarang. Dan yang disayangkan adalah 1-2 Gus yang kontroversial itu menutupi semua Gus-Gus yang sangat objektif, yang sangat baik, yang sangat bijak. Karena selama saya nemenin Guru Gembul kemana-mana, ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kelompok tertentu, itu sangat baik semuanya. Iya. Jadi yang kayak gini-gini jadi ngebuat kayak, ya teh kelompok ini teh kacau atau apa gitu. Ya karena itu cek saya juga itu tuh buzzer gitu. Jadi ada kelompok tertentu yang ekstrim gitu, yang emang sengaja bikin fitnah, sengaja bikin apa, dan mereka tuh memang punya pendukung-pendukungnya yang nggak jelas gitu. Tapi kita tuh mengarah pada perbaikan. Sebenarnya kita tuh mengarah pada perbaikan. Jadi kita mengkritik orang-orang itu tuh jangan langsung dibilang, wah udahlah nggak ada gunanya mengkritik mereka. Tetap ada perbaikan. Bagaimanapun pemerintah kita, kemudian oknum-oknum itu banyak yang akhirnya tuh berubah menjadi lebih baik, setidaknya di depan kamera gitu. Banyak yang menjadi lebih baik
karena mereka juga tidak tahan terhadap kritik gitu, tidak dan mencoba untuk melakukan hal yang baik. Contoh misalkan gini, waktu kita di Cilacap, kan kita ketemu sama seorang kiai, sama seorang ustadz gitu, pemilik pondok pesantren. Pas bertemu pertama kali dengan saya, apa Cik? Dia tuh nangis. Karena di satu sisi dia tuh ekspektasinya adalah saya bakal mengkritik dia, tapi di sisi lain saya tunjukkan bahwa saya tuh bukan mengkritik dia secara personal atau mengkritik pesantrennya, tapi mengkritik beberapa tindakan-tindakan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Dan ketika dia sadar bahwa kebiasaan itu tuh tidak ada dalam list daftar kritik guru gembul pada dia gitu, dia tuh menjadi sangat sumringah, jadi senang pisan dengan kejadian itu gitu. Nah, hal-hal yang semacam itu juga saya temuin beberapa kali. Jadi dirimu mungkin tidak tahu ya, bahwa saya tuh kan pernah datang ke kafe dirimu itu untuk nraktir seorang teman. Yang mana ya? Nah, tidak tahu kan? Nah, seorang temannya itu dapat pesan dari salah satu pemuka agama yang sangat terkemuka, welah. Dan dia punya jabatan tertentu. Yang orang Jawa bukan? Bukan. Oh, bukan, ya udah lanjut. Bukan. Nah, si orang itu tuh bilang, Pak Gembul gini. Kenapa atuh tidak ngomong langsung sama saya atuh? Dah saya mah terbuka aja. Enggak, dianya takut senah. Takut dikritik sama guru Gembul senah. Nah, jadi sebenarnya saya tuh tidak, ini Baraya, saya mah tidak pernah bikin permusuhan. Kritik itu bukan bagian dari perlawanan gitu. Perlawanan terhadap ide yang buruk, bukan terhadap institusi atau individu atau pihak tertentu, bukan, tapi pada perbuatannya itu. Nah, jadi dia juga sebenarnya sadar bahwa dirinya tuh ada dalam satu kesalahan, tapi dia susah untuk memperbaiki karena memang dia ada di lingkungan yang itu gitu. Makanya banyak di antara mereka tuh yang malah nitip pesan pangomongkeun gitu. Nitip pesan pangomongkeun atau nitip agenda. Sok Pak Gembul, saya juga setuju sama Bapak, cuman karena saya ada di lingkaran ini, saya tuh gak bisa ngomong. Karena menyangkut terah keluarga, menyangkut bagian besar dari organisasi gitu, dan lain-lain. Jadi sok aja saya mau support, mendoakan dari belakang biar Pak Guru Gembul yang berdarah-darah. Tadi jam 12 ada kiai, sok aja Pak Gembul biar Bapak yang berdarah-darah tapi saya dukung dari belakang gitu. Karena yang berdarah-darahnya kadang nggak hanya guru Gembul ngomongnya, tapi yang berdarah-darahnya saya juga nih. Oh gitu. Ya, karena aduh ini. Karena gini, masih ada serangan? Masih enggak sampai di level kayak gini. Ini editor kita, Pak Guru, editor baru kita. Dia sampai saya nanya, "Kau capek tidak senang ngedit guru Gembul yang sering banyak ada cukup banyak kontra pendapatnya?" Saya nanya tuh langsung, karena dia ngirim video yang guru Gembul tuh banyak video yang di-reaction sama orang-orang yang paham banget tafsir. Apalagi statement yang paling sekarang lagi muncul tuh adalah tafsir di mana kau tuh selalu berstatement bahwa orok sampai orang dewasa pun kalau baca Al-Quran ya pasti ngerti. Gitu kayak kurang lebih statementnya gitu nggak? Bukan tafsirnya ngerti, tafsir itu buatan manusia, tapi bisa memahaminya, bisa memahami teksnya, itu semua bisa. Ini video yang di reaction, tapi saya juga mau nanya langsung juga, karena ini di komen sama idola saya, Ebit soalnya, jadi ini bisa ditonton videonya. Nah, penafsir Islam yang paling terkemuka itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari, dan dia di pengantar tafsir Quran itu mengatakan bahwa sebagian besar ayat Al-Quran itu bisa dipahami oleh setiap orang tanpa kecuali. Dari anak kecil sampai profesor yang udah tua bangkotan itu akan memahami Al-Quran. Itu pasti. Jadi kalau misalkan Baraya kebingungan tentang Islam, kembali pada Quran dan Sunnah saja, udah selesai di situ. Baraya baca kitab Bukhari Muslim, insya Allah sudah ada terjemahannya. Baraya baca Quran, insya Allah sudah ada terjemahannya. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, saya sudah membaca Muqaddimah Tafsir At-Tabari, tapi saya tidak menemukan apa yang Anda bicarakan ada di dalamnya. Saya Fazal Imam, selamat datang di
Sekolah tafsir. Dalam Muqaddimah Tafsir At-Tabari, justru saya menemukan hal yang bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Pak Bung Bun. At-Tabari memulai muqaddimahnya dengan pembahasan Al-Bayan. Al-Bayan adalah pesan-pesan yang jelas dan bisa dimengerti oleh penerima pesan. Karena Al-Quran turun di masyarakat Arab, maka pesan-pesan itu disampaikan melalui Rasul yang fasih berbahasa Arab. Kami tidak mengutus satupun Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Artinya, untuk memahami Al-Quran, selain harus memahami bahasa Arab, kita juga harus memahami logika bahasa Arab. Seperti kalimat singkat tapi maknanya luas, kalimat yang tidak disebut tapi maknanya ada, penggunaan ungkapan yang lebih singkat di beberapa tempat, dan sebagainya. Kesimpulannya, meskipun dalam beberapa hal kita bisa memahami maksud Al-Quran melalui terjemahan tekstualnya, tapi dalam banyak hal, tanpa tahu bahasa Arab dan logika bahasanya, potensi kita salah dalam memahami Al-Quran sangat besar. Saya menemukan satu kutipan hadis dalam tafsir At-Tabari yang bisa jadi ini yang dipahami oleh Ardunggur bahwa Al-Quran mudah dipahami oleh semua kalangan, baik itu dari anak kecil sampai orang tua bahkan profesor. Sungguh aku diutus kepada umat yang ummi, tidak banyak membaca dan menulis. Di antara mereka ada anak kecil, ada budak, orang tua renta, dan ada orang lemah. Kemudian Jibril berkata, bacalah Quran dengan 7 huruf. Hadis ini tidak sedang membicarakan Al-Quran mudah dipahami dari anak kecil sampai orang tua. Tetapi yang dibahas adalah Al-Quran mudah dibaca dari anak kecil sampai orang tua. Oke, Pak Fazal Himam, Sekolah Tafsir. Ya, itu yang saya maksud. Jadi kalau menafsirkan itu enggak, tapi membaca dan memahaminya itu bisa. Jadi memang itu persis sama seperti yang saya baca. Sampai hadis-hadisnya itu juga adalah yang saya maksud. Jadi maksud saya adalah Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah bahwa dia mudah dipahami. Bukan soal mudah ditafsirkan. Tafsir itu adalah produk kebudayaan. Manusia sudah berlogika, sudah mencoba untuk menghubung-hubungkan satu informasi dengan informasi yang lain, maka memunculkan tafsir. Jadi di situ ada bahasanya, ada kontennya, ada hermeneutikanya mungkin kadang-kadang dimasukkan dan sebagainya tergantung pada metode tafsirnya, ada bayannya, ada kadang-kadang juga menggunakan irfani dan lain sebagainya. Oke, itu semuanya adalah produk kebudayaan, tetapi bahwa dia bisa dipahami oleh sebagian besar orang menurut Ibnu Jarir At-Tabari, ya itu memang seperti itu. Jadi saya mengajak orang-orang untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu karena Quran dan Sunnah itu memang menyuruh kita untuk seperti itu. Kalau ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah. Bukan kalau ada perdebatan, kita ambil guru ini tafsirnya begini. Nanti pada akhirnya kita tuh jadi perdebatannya menjadi semakin panjang. Perdebatan, kenapa di antara kaum muslimin perdebatan kecil aja itu gak pernah selesai sampai ribuan tahun. Kenapa misalkan perdebatan apakah Allah itu duduk di atas arsy atau tidak, itu perdebatannya begitu panjang sampai sekarang. Ya karena setiap orang itu ngambil satu tafsir, kemudian yang lain ngambil tafsir yang lain, begitupun dan akhirnya perdebatannya terus-terusan. Kalau misalkan ngambil dari Quran bahwa ya kondisinya seperti itu, ya sudah selesai. Ya kan selesai. Nanti kalau misalkan kan susah dipahami, ya udah jangan kita menafsirkan bagian yang susah dipahami, nanti kan berdebat seperti itu. Jadi dan perdebatannya nggak akan pernah selesai. Perdebatannya nggak akan pernah selesai. Jadi saya bingung kepada Pak Ustadz yang barusan yang pasti sangat paham sekali tafsir ya. Yang paham sekali dengan tafsir itu sampai kutipannya pun sama dengan apa yang saya maksudkan. Jadi setiap orang itu bisa memahami dengan mudah, tapi Ustadz juga bilang ada hadisnya yang bisa memahami dengan mudah. Jadi nggak semuanya itu tidak semuanya bisa dipahami hanya dengan membaca teks. Oh, Pak Ustadz maksudnya ke arah sana. Jadi kalau misalkan ya udah baca aja terjemahannya, karena video viral pertama Guru Gembul di Kubus adalah ketika mengatakan bahwa kalau belajar Al-Quran itu ya kalau misalkan kalian tidak paham, baca aja terjemahannya gitu. Iya. Nah, itu yang selalu jadi dipermasalahkan. Kok belajar itu kenapa itu dipermasalahkan kalau memang terjemahan bermasalah, lalu kenapa diterjemahkan? Coba, kalau kita gak akan memahami hanya dengan terjemahannya misalkan, lalu ngapain ulama-ulama ribuan jumlahnya itu sampai capek-capek menerjemahkan?
Untuk bisa dipahami berarti. Ya terjemahan untuk bisa dipahami. Kalau pada akhirnya kita baca terjemahan pun jadi masalah, ya. Ya betul, bahkan saya baru ingat bahwa buku Al-Qur'an yang terjemahannya langsung artinya itu kan tebalnya kurang lebih sama lah dengan Al-Qur'an yang biasa. Tapi ketika mama saya sih punya Tafsirnya. buku tafsirnya, itu tebalnya itu jauh berkali-kali lipat dibanding hanya Quran dan terjemahannya. Dan itu tafsir ringkas, karena tafsir yang itu bisa Iya, betul. tebal banget. Nah, ya yang Ibnu Jarir tuh tebal banget. Nah, jadi sebenarnya gini, Mbak Raya, kalau kita mau memahami Quran, baca teksnya. Kalau tidak paham, ya silahkan tanya kepada ulamanya. Tapi kita tuh sebatas pada pertanyaan itu. Jangan sampai mengkultuskan pendapat dari ulama itu. Karena namanya juga tafsir pemahaman dari dia. Tafsir pemahaman dari orang lain beda lagi. Maka semua kitab tafsir yang ada, gak ada satupun yang memiliki kesimpulan yang sama pada detail-detailnya. Begitu, karena apa? Karena itu adalah produk kebudayaan manusia, dan karena itu adalah gagasan dan pola pikir manusia. Jadi memahami Al-Quran itu bisa, itu tadi disebutkan bisa, ada. Nah, cuman pada bagian menafsirkan, ya silahkan bertanya kalau memang mau yang lebih jeli dan lebih detail lagi. Tapi tafsiran itu harus ditekankan bahwa itu tuh adalah hasil olah pikir, hasil istihad, hasil gagasan, hasil cara pembacaan dari orang tertentu dengan kredibilitas tertentu, dengan latar belakang tertentu yang berbeda dengan yang lain. Jadi nggak usah kultus. Karena ini konteksnya adalah si editor yang nge-WhatsApp ke saya. Terus saya sampai bilang, seperti apa yang sering Guru Gembul katakan, kalau tafsir didebatkan tuh emang nggak pernah selesai. Jadi pertanyaannya adalah kemana mereka yang selalu memperdebatkan tafsir pada saat ada korupsi dana haji, ada pencabulan, kok mereka tidak speak up gitu. Nah, saya sampai ngomong gitu juga ke si editor. Nih, coba ya kita kumpulkan. Sampai nanya, saya sampai nanya, kamu capek enggak gitu. Nih, kita kumpulkan ya. Tadi saya tuh udah ini belum? Apa? Soal apa? Nah, kita kumpulkan perintah-perintah dan larangan di dalam Quran. Oh, ini yang video yang tadi pagi ya? Ya, yang tadi pagi. Kita lihat ya, kita cek ya. 1, jangan berkata kasar. Perintah itu tuh dipahami gak? Cukup mudah dipahami ya. Sangat mudah dipahami, sok aja. Sangat mudah dipahami. Jangan berkata kasar. Tapi banyak ulama kita yang berkata kasar. Karena apa? Sibuk memperdebatkan tafsiran yang berkata kasar maksudnya apa. Padahal kita orang awam, jangan berkata kasar itu mudah. Kemudian yang kedua. Tahan sampai nomor 1 dulu. Itu sama nggak kayak waktu saya komentarin video kayak, goblok. Itu rasa kasar gak gitu? Iya, ya itu kan gitu. Berarti kan sama dengan konteks ketika ada orang yang nge-reaction Guru Gembul, terus komentarnya, tolol gitu-gitu. Nah iya itu kan, itu kan nggak boleh, itu perintah di dalam Al-Quran dan kita benar-benar memahami itu. Coba perintah di dalam Al-Quran berikutnya apa? Tahan marah. Oh, berarti saya 2 atau saya gagal. Nah, tahan marah itu perintah di dalam Al-Quran. Ya udah, laksanakan aja. Dan kita memahami tahan marah itu seperti apa. Soal penafsiran detailnya silahkan. Tapi yang paling utamanya itu adalah ya tahan marah. Kemudian berbuat baiklah kepada orang lain. Jangan sombong dan congkak. Kemudian maafkanlah kesalahan orang lain. Berbicaralah dengan nada yang halus dan sopan. Rendahkan suara kamu. Jangan mengejek orang lain. Berbakti kepada orang tua. Kemudian catatlah hutang-hutang kamu. Itu di surat Al-Baqarah panjang tadi ya. Catatlah hutang-hutang kamu. Kemudian jangan mengikuti orang membabi buta. Coba semua kata-kata itu tuh mudah dipahami dah. Asli. Tinggal kita jalanin aja. Nah, sekarang sok ya misalkan ada ulama memfitnah. Dia tuh karena apa? Sibuk menafsirkan. Padahal di dalam Al-Quran jangan memfitnah itu mudah sekali dipahami. Sok, ada nggak misalkan jangan memfitnah? Oh ini maksudnya adalah pembunuhan. Nggak akan ada yang jauh ke sana gitu kan. Jangan jangan berkata kasar. Oh ini maksudnya adalah kalau sedang berlayar kita tidak boleh memakan paus. Nggak ada hubungannya gitu. Nah, pada bagian jangan memfitnah, pada bagian jangan berkata kasar, pada bagian jangan congkak dan sombong, itu adalah
bagian terbesar yang paling mudah dipahami dan bisa dipahami oleh siapapun. Sebagian besar isi Al-Quran itu bisa dipahami oleh siapapun. Nah, catat nih, kalau misalkan mau direaksi boleh. Kejatuhan sebuah agama itu biasanya terletak pada penolakan agamawan, teksnya dibaca sama semua orang. Apa maksudnya gimana? Saya belum nangkap. Jadi misalkan gini ya, kejatuhan Kristen di Eropa sampai disebut sebagai abad kegelapan di Eropa. Gara-gara apa? Gara-gara semua orang Kristen di Eropa tidak boleh baca Alkitab secara langsung, tapi harus melalui tafsiran pendeta mereka. Ketika akhirnya mesin cetak dibikin, dan kemudian orang-orang Kristen bisa baca sendiri, mereka tercerahkan. Orang-orang Hindu juga sama kejadiannya. Di zaman dulu ada yang namanya Brahmanism. Brahmanisme, jadi teks-teks mereka itu suci, tidak boleh dibaca oleh semua kasta. Ya akhirnya mereka tidak berkembang. Tapi kemudian ketika ada Upanishad itu teks-teks Weda itu diterjemahkan dalam kehidupan keseharian, dalam sebuah ajaran gitu. Kebudayaannya maju. Nah, kaum muslimin terbalik. Awalnya kaum muslimin itu semuanya dipersilahkan untuk membaca. Semuanya harus. Lalu kemudian muncul ada mazhab. Mazhab itu sebenarnya untuk mempermudah orang. Nah, itu di pengantarnya Arisalah. Nah, Imam Syafi'i, kalau mau pengantar kan kita juga tadi bahas pengantar ya. Nah, di pengantarnya Arisalah Imam Syafi'i itu, jadi Imam Syafi'i nulis ini tuh untuk bikin kemudahan buat orang, biar orang tuh apa? Biar orang nggak usah menghabiskan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk menelaah agama sampai dia itu meninggalkan mencari nafkah. Karena kewajiban utama dari laki-laki misalkan itu kan mencari nafkah. Nah, biar saya saja, biar para ulama saja yang ngulik-ngulik untuk memberikan. Dan jadi mazhab itu dibuat untuk mempermudah orang, biar orang tuh gak usah gini gitu. Udah aja taklid aja sama saya. Bukan berarti harus kultus, tapi taklid aja untuk mempermudah. Nah, tapi pada generasi selanjutnya itu jadi kultus. Jadi harus ngikut pada satu mazhab dan akhirnya semuanya harus ngikut pada ini dan berikutnya jangan sampai baca yang aslinya karena nanti begini. Nah itu padahal semua Al-Quran itu mudah dipahami. Tambahin lagi tuh perintah-perintahnya, apalagi jangan makan riba, jangan melakukan korupsi, jangan ingkar janji. Ada korupsi di ada. Maksudnya kata kata korupsinya nggak ada, kata korupsinya nggak ada. Tapi nilep lah. Nilep. Mengambil hak orang lain. Dengan mencuri itu. Nanti silakan cek kata-katanya apa gitu. Tapi ada. Korupsi itu di zaman Nabi itu ada. Gitu. Enggak, dan saya mau menutup di episode ini dengan saya tuh selalu mencoba untuk setidaknya jadi lawan pertama. lawan pertama sebelum dengan seringnya kita nge-reaction video-video tentang Gus-Gus yang seolah-olah semua NU seperti itu, saya menemukan satu video yang sangat menenangkan hati Pak Guru. Yang ngebuat saya berstatement bahwa kayaknya tidak semua Gus-Gusan teh kayak gitu. Ya emang enggak. Oh ini sangat bagus sekali. Objektif sekali. Ono Gus gak gelem dinasihati. Putasen ya, Pak. Mergo Gus itu bahaya tenan, Pak. Halaku ummati bi aidiu ghailimatin sufaha min kuras. Rusake umat sesuk iku di tangan pemuda-pemuda goblok tapi dilalah anak-anak kiai. Mergo dari anake tokoh, dari anake kiai, maka dia mendapatkan penghormatan dari warga, dari masyarakat, dari santri sebagaimana orang tuanya. Tapi amaliyah, keilmuan, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala jauh. Ini langsung mengarah pada Gus Elham karena dia tuh sempat bikin statement kayak gini Pak Guru. Jadi Gus tuh gampang, suruh aja kakekmu bikin pondok pesantren, nanti kau otomatis jadi Gus. Ya itu bener kan? Berarti emang iya juga ya? Emang bener. Berarti kalau misalkan kakek saya punya pondok pesantren, saya bisa dipanggil Gus juga berarti? Iya, terjemahan paling sederhana dari Gus itu adalah anak kiai. Terjemahan paling sederhana kan Gus itu singkatan
Den Bagus. Cah Cah bagus. Bagus atau ya Eko Den Bagus Pak itu ya. YouTuber Den Bagus. YouTuber. Ya artinya dia itu memang keturunan bangsawan gitu atau keturunan kiai yang semacam itu. Jadi sebenarnya Gus itu tidak sama dengan ahli agama, tidak sama dengan baik gitu. Dia itu hanya menjelaskan yang dimaksud dengan Gus itu adalah pasti anak biologis dari kiai. Nah gitu aja. Jadi di dalamnya nanti ada Gus yang benar, ada yang nggak benar ya banyak juga. Cuman masalahnya mereka tuh kan merepresentasikan budaya, merepresentasikan agama. Jadi kalau mereka jelek, nah ini masalahnya. Kalau ada kaum yang merepresentasikan Jawa, merepresentasikan Islam gitu ya. Kemudian dia tuh melakukan kesalahan. Nah, karena dia ada pihak ya, karena dia merepresentasikan Islam, jadi dia tuh tetap dibela. Walaupun salah. Karena dia representasi, karena dia simbol gitu. Misalkan Cristiano Ronaldo, dia simbolnya Coca-Cola misalkan seperti itu. Ketika Cristiano Ronaldo-nya salah, si Coca-Colanya itu malah nyebokin dia, ngebenerin dia karena itu adalah simbolnya dia gitu. Ada yang begitu kan? Ada yang sebaliknya. Karena itu representasi dari Islam, dia tuh harus dipisahkan dari Islam. Jangan sampai dia menjadi perwujudan dari Islam. Jangan sampai. Nah, saya tuh karakteristik yang kedua. Jadi kalau misalkan ada yang begitu, udah aja sebut aja itu oknum gitu. Dengan itu masalah selesai. Tapi kalau masalahnya adalah dia dibela, dicebokin habis-habisan, ya akhirnya Islamnya, Jawanya, gus-gusannya yang akhirnya dihujat massa. Betul, dan ada satu video yang dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma jalan di trotoar dengan capturean foto Gus Elham itu dengan caption, mana nih yang kemarin ngegeruduk-geruduk Trans 7 kok dengan ada kayak gini diem aja. Itu ya.